Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, senang sekali pagi ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tentu sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami pada saat ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin Tuhan akan selalu memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-27, ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pasal 27 ini adalah Mazmur yang ditulis sendiri oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah raja yang sangat termasyhur pada zamannya. Seorang panglima perang yang selalu menang dalam setiap arena peperangan, dan dikatakan juga sebagai pahlawan di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan. Namun, Daud juga adalah manusia biasa seperti kita, juga banyak mengalami pergumulan, bahkan krisis di dalam kehidupannya. Nah, kita mau melihat bagaimana Daud menghadapi berbagai situasi, baik suka dan duka di dalam kehidupannya. Kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia mengalami sukacita di dalam kehidupannya, dan ketika dia mengalami duka cita di dalam perjalanan kehidupannya. Ketika Daud menang di arena peperangan, Daud tidak langsung mengadakan pesta kemenangan. Dia tidak menyombongkan diri. Kemenangan yang dia raih itu bukan semata-mata karena kehebatannya, tetapi dia datang ke bait Allah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, karena dia yakin bahwa Tuhanlah yang berperang untuk bangsa Israel. Yang selanjutnya, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami penderitaan, bahkan krisis di dalam kehidupannya, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia berseru kepada Tuhan, seperti ayat renungan kita pagi ini. Dia mengatakan, dengarlah, oh Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudaraku yang terkasih, dia tidak mencari bala bantuan dari bangsa-bangsa asing, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia langsung mendatangi Allah, berseru kepada Allah, memohon belas kasihan Allah. Di sini sangat kelihatan
bahwa Raja Daud benar-benar menyadari bahwa Allah itu satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar di dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Apa yang menjadi pergumulan Daud pada saat itu? Banyak penulis dan penafsir Alkitab mengatakan bahwa Daud sedang mengalami ancaman pembunuhan dari anaknya Absalom yang menginginkan kedudukan menjadi raja untuk menggantikan Daud sendiri. Dan Daud harus pergi meninggalkan istana karena dia tidak mau berhadapan langsung dengan Absalom. Saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan yang dihadapi Daud pada saat itu. Tetapi luar biasa, dia tidak jatuh, namun dia pergi berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam segala pergumulan yang dihadapinya. Bercermin dari kehidupan pemazmur, tentu saja kita juga banyak mengalami suka duka di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sukacita, tentu kita harus merasakan itu adalah anugerah, itu adalah rahmat yang datangnya dari Tuhan. Dan tentu saja kita tidak menyombongkan diri karena berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan, bahkan krisis yang luar biasa yang menimpa kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ingat, orang Kristen tidak boleh berputus asa. Orang Kristen harus tetap berpengharapan, harus datang berseru kepada Tuhan. Kita sungguh yakin Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita di dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan, bahkan akan lepas dari segala pergumulan dan krisis di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan rancangan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Selamat beraktivitas. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami agar baik dalam keadaan suka dan duka, kami tetap datang bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan, Sangatta, dan Perminggun Kota Bontang. Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih untuk melayani di tengah-tengah gerejamu. Dan Tuhan juga yang memberkati semua jemaat Tuhan agar tetap bersatu hati untuk melakukan kegiatan-kegiatan marturia, koinonia, dan diakonia. Kami juga mau berdoa buat program-program pelayanan yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati, semua dapat berjalan, semua dapat terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di surga, ketika ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit, Tuhan yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam sapaan teduh pagi ini. Tuhan yang memberkati. Dalam setiap rencana-rencana dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik, dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan akan mendatangkan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak lagi yang kami memohonkan kehadirat-Mu, tapi kami sungguh yakin Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi kami. Di atas semua itu ampunkan kami akan kekurangan kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Shalom.